Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, 12F1 yang beranggotakan Abimanyu Cesar Pemaca, Cantika Oriza, Gita Aulia, Nadia Syofah, Salsabila Andisa, dan Yeskil Gurning. Pada video kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai kewajiban asasi manusia dan contoh pelanggaran kewajiban asasi manusia. Materi pertama yaitu pengertian kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, yang harus dipenuhi untuk menjamin hak-hak dasar orang lain dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Kewajiban ini berhubungan erat dengan hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain, mematuhi hukum, serta menghormati norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian untuk landasannya terdapat pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pelanggaran kewajiban asasi. Pelanggaran kewajiban asasi adalah tindakan di mana seseorang tidak memenuhi atau melanggar kewajiban dasarnya yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain atau masyarakat. Pelanggaran ini bisa merugikan hak-hak orang lain dan mengganggu ketertiban umum. Contoh pelanggaran kewajiban asasi, yaitu sosial, pertahanan, dan budaya. Pelanggaran kewajiban asasi di bidang sosial, yaitu dalam bidang sosial, pelanggaran kewajiban asasi merujuk pada tindakan yang mengabaikan atau melanggar kewajiban warga negara untuk berkontribusi pada kesejahteraan dan ketertiban sosial. Hal ini mencakup kegagalan dalam menjaga ketertiban umum, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, atau membantu sesama anggota masyarakat yang membutuhkan. Dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sesuai, yaitu Pasal 27 ayat 1, yang berbunyi setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Contoh pelanggaran kewajiban asasi di bidang sosial dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti 1. Diskriminasi terhadap kelompok sosial tertentu. Contoh pelanggaran, tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik atas dasar agama, ras, suku, atau golongan sosial lainnya, seperti menolak memberikan layanan publik atau akses pekerjaan kepada orang-orang dari kelompok tertentu. Landasan UUD 1945 pada pasal 28I ayat 2, UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 2. Pembiaran atau penelantaran terhadap kaum miskin. Contoh pelanggaran, pemerintah atau masyarakat yang membiarkan atau tidak memperhatikan kebutuhan dasar kaum miskin dan tunawisma, misalnya dalam hal pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak, makanan, dan pendidikan. Landasan UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban ini juga diatur dalam pasal 28H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya ada pelanggaran hak anak dan perlindungan sosial. Contoh pelanggarannya adalah memperkerjakan anak di bawah umur dalam kondisi yang membahayakan, seperti dalam pekerjaan berbahaya atau eksploitasi anak di jalanan. Landasan UUD 1945 yang cocok adalah pasal 28B ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat, ada penyebaran ujaran kebencian. Nah, contoh pelanggarannya adalah menyebarkan ujaran kebencian yang berpotensi mengancam persatuan dan kerukunan sosial baik secara langsung maupun melalui media sosial. Itu terdapat pada seperti penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, lalu ada gerakan-gerakan yang memicu
terorisme, dan lainnya. Landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang relevan dengan contoh ini adalah Pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Namun, Pasal 28C menekankan bahwa kebebasan tersebut harus menghormati hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum. 2. Pelanggaran kewajiban asasi di bidang budaya. Dalam bidang budaya, pelanggaran kewajiban asasi terjadi ketika seseorang atau kelompok merusak, menghancurkan, atau mengabaikan nilai-nilai budaya yang dilindungi dan diwariskan oleh masyarakat. Ini termasuk merusak situs budaya, melanggar norma sosial yang telah diakui, atau tidak berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Dasar hukum yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah keperadaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 1. Eksploitasi pembangunan berlebihan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia tercatat ada 207.203 juta jiwa. Angka ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat ada 272.682 juta jiwa. Dan tahun 2022 ada 275.773 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya menyebabkannya dilakukannya pembangunan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Pada akhirnya terjadilah deforestasi atau perambahan hutan. Area yang semulanya merupakan tempat resapan air kini berubah menjadi bangunan perkantoran atau pemukiman. Karena itulah di kota-kota besar sering terjadi banjir karena kurangnya daerah resapan air. 2. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial adalah fenomena yang terjadi saat masyarakat memiliki keuangan atau penghasilan yang berbeda atau tidak imbang. Masalah ini sudah ada sejak masa penjajahan. Sayangnya, hingga saat ini permasalahan ini masih terjadi. Nah, kesenjangan sosial pada akhirnya akan berhubungan dengan adanya kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau sandang, pangan, papan. Nah, tingkat kemiskinan terdiri dari tingkatan yang bervariasi, bahkan masih sulit untuk mengelompokkan individu di Indonesia sebagai kelompok penerima bantuan pemerintah atau tidak. 3. Narkotika. Narkotika adalah jenis obat-obatan yang digunakan oleh dokter untuk pasien dengan gangguan saraf. Namun, ada orang yang mengonsumsi tanpa menggunakan resep tertentu. Itu adalah bentuk penyalahgunaan narkotika. Nah, penyalahgunaan narkotika bisa dikenal hukuman karena termasuk perbuatan ilegal. Untuk menghindari kenakalan remaja, kita bisa mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalnya mengikuti kursus tertentu dan untuk meningkatkan minat dan bakat yang kita miliki. 3. Pelanggaran kewajiban asasi di bidang pertahanan. 3. Pelanggaran kewajiban asasi di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan, pelanggaran kewajiban asasi merujuk pada tindakan warga negara yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ia mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban bela negara atau keterlibatan dalam tindakan yang melemahkan pertahanan dan keamanan. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang relevan yaitu Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tindakan separatisme merupakan pelanggaran terhadap kewajiban ini karena mengancam persatuan dan kedaulatan negara. Yang pertama, ada pembocoran rahasia negara, pengungkapan informasi militer atau strategis yang bersifat rahasia kepada pihak asing atau publik tanpa izin. Contohnya adalah pembocoran rencana operasi militer atau teknologi senjata rahasia. Yang kedua, penyalahgunaan senjata militer, penjualan atau distribusi senjata militer secara ilegal kepada pihak yang tidak berwenang termasuk kelompok pemberontak atau kriminal. Beginilah kondisi rumah semi permanen yang nyaris ambruk. Dihuni 10 orang, pasangan suami istri Ahmad dan Fatimah mencoba menyambung hidup bersama anak-anak mereka. Ya alhamdulillah, seadanya aja gitu, semampu saya, anak-anak saya gitu. Enggak mengeluh sama orang lain, enggak. SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sekolah diduga mewajibkan siswi mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar.
Padahal, siswi berusia 12 tahun tersebut beragama non-Islam. Senin pagi, korban didampingi orang tuanya lantas mengadukan kejadian tersebut kepada Bupati Banyuwangi. Reskrim Polri menangkap 18 orang dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan sara. Penangkapan dilakukan sejak awal tahun 2018. Mereka yang ditangkap diduga menyebarkan isu antara lain soal penculikan ulama, penghinaan kepada pemerintah, dan kasus ujaran kebencian berbalut sara. Sebagian besar berita bohong disebarkan lewat aplikasi pesan WhatsApp. Dua pelaku yakni T dan NH berhasil dibekuk atas laporan masyarakat. Dari penyelidikan selama 2 bulan terakhir, pihak kepolisian menangkap tersangka di 2 tempat berbeda, yaitu Cilandak dan kawasan Makassar, Jakarta Timur hari Rabu. Dalam aksinya, 2 wanita ini mempekerjakan bocah berusia antara 5 dan 6 tahun sebagai pengamen. Polda Metro Jaya bersama Puspom TNI AD membongkar praktik penjualan senjata api legal hasil pengembangan kasus tindak pidana terorisme di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut tersangka menjual senjata api ilegal ini dengan mencatut nama polisi dan TNI. Hutan yang luas untuk memberikan ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Penebangan hutan ini seringkali melibatkan metode pembakaran yang merusak lingkungan dan mengeluarkan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, hilangnya hutan primer mengancam keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Pasangan suami istri ini meronta saat akan diamankan petugas gabungan yang menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam.